ini sih agendanya sekali lagi terima kasih sebelumnya untuk istri saya yang mendampingi, terus juga kuasa hukum saya, Mas Arif, juga Mas Romero, dan juga ya teman-teman yang bisa hadir, Mbak Mana, kurang sehat. Terima kasih semuanya setia untuk akan mendampingi. Ya dalam arti saya menceritakan kejadian yang sebenarnya ada gitu. Baik benar atau tidak itu nanti pertimbangan majelis untuk memberikan sebuah keputusan. Tapi di saat kita menceritakan yang sebenarnya, mau ditanya berkali-kali, mau ditanya berulang-ulang, maka insya Allah cerita itu memang kita sajikan. Karena tidak ada, maaf, cerita kebohongan untuk menutup sebuah cerita aslinya. Jadi kalau ditanya mungkin kebohongan bisa satu lupa, apalagi ini kejadiannya berapa tahun silam. Karena saya memang kejadian yang sebenarnya ya saya ceritain sesuai dengan apa yang saya rasakan dan jalankan. Tadi barang buktinya Ya. SP3 ya? Ya, kalau terkait dengan barang bukti kan memang itu sudah pernah disampaikan pada sidang yang awal-awal. Jadi alat bukti kan hanya disampaikan SP3 terkait laporan klien kami yang terkait perzinahan yang terdahulu dengan rekaman dari channel YouTube media yang bersangkutan. Itu sudah pernah disampaikan. Tapi sebenarnya yang intinya persidangan hari ini adalah mendengar keterangan langsung dari terdakwa. Artinya hari ini adalah final apa yang selama ini kita perjuangkan, fakta-fakta yang kita mengungkapkan hari inilah sudah diterangkan semua oleh klien kami selaku terdakwa. Dari mulai bagaimana awalnya sampai ke rumah Ibu Angel, bagaimana peristiwa awal siapa yang naik ke pagar dan lain sebagainya. Artinya selama ini kita mendapat cerita bahwa adalah di taman dengan lampu yang terang, ternyata menurut klien kami pada hari itu rumah dalam keadaan gelap. Gitu, artinya keterangan-keterangan saksi yang sudah pernah kita perdengarkan dalam persidangan yang terdahulu, hari ini kita mendengar langsung dari terdakwa dan terjawab semua. Dan tentunya dari keterangan terdakwa ini kita semakin optimis. Kita semakin optimis akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Tentunya dengan melihat persidangan agenda selanjutnya, artinya tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Gitu. Itu sih, Mbak. Kan kita menunggu hak kita ya. Karena kan dari kemarin kita hanya mendengarkan di saat mungkin ya saudara Angel Elga, Aman dan lain-lain lah semuanya memberikan komentar, kita hanya mendengarkan, saksi kita hanya mendengarkan, dikasih kesempatan mungkin di penghujung untuk bagaimana dikonfrontir keterangan. Tapi kan ini momen yang memang kita menceritakan dari versi kita, hak kita untuk menceritakan dengan apapun gitu loh. Justru ada keleluasaan ya kita bisa menceritakan dari versi kita sebenar-benarnya yang terjadi. Kalau permasalahan rumah tangga ya sudah berlalu lah ya. Saya sudah digantikan sama Allah seorang istri yang luar biasa, Kalina Oktarani di sebelah saya. Tapi perkara ini namanya kita juga sebagai penggiat kerja seni otomatis menjadi konsumsi publik untuk dilihat, apalagi teman-teman media pasti akan mempublish ini. Nah jangan sampai perkara ini jadi percontohan di mana nanti kalau misalkan seorang istrinya yang melakukan sebuah tindakan seperti ini kemudian digerebek suaminya, jadi suatu hal yang semena-mena gitu loh. Udahlah nanti juga perkara fikih kita lihat suaminya yang gerebek, suaminya yang mendapat hukuman. Nah ini yang harus kita bener-bener jangan sampai perkara kita jadi ajang percontohan buat khususnya masyarakat banyak gitu loh. Gitu aja sih. Ya karena aku bilang gitu loh, aku menceritakan memang yang terjadi dari Bulungan, aku show bersama band metal Kudeta dengan acara Palu dan Donggala charity show. Habis setelah itu aku mendengar informasi ada masalah di rumah kediamanku, istri aku begini begitu. Akhirnya aku datengin. Ya namanya kayak ginilah. Kita pastikan sering lah kita makan bareng habis selesai liputan yang nggak tahu apa-apa ketawa-ketawa sambil makan, tiba-tiba ngedengar sesuatu spontan saya berangkat, otomatis kan semuanya ngikut gitu loh. Nggak ada perencanaan, bahkan di dalam pemeriksaan para media baik reporter atau apapun yang Mas Arif mungkin masih ingat, memang tidak pernah ada perencanaan, tidak pernah ada kayak pemanggilan, apalagi pernah diduga kayak mengumpulkan dan mengajak, itu tidak ada. Ini spontan terjadi dengan sendirinya gitu loh. Kayak gitu sih, jadi aku memang menceritakan sejelas-jelasnya yang terjadi gitu loh. Kan aku bilang tadi, kalau kita menceritakan dengan sebenarnya, ya mau dicerita dan ditanya oleh beberapa kali, ataupun juga ditanya dengan waktu yang berbeda, pasti insya Allah akan selalu ingat.